Ya, selamat pagi para Tribuners sekalian. Eh, saya Goplas Wiseli, reporter Tribun Medan. Saat ini sedang berada di rumah duka bayi yang sebelumnya sempat diberitakan diduga di COVID kan, RSUD Pirngadi di Jalan Jangka, Gang Sehat, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi beginilah suasana duka yang ada di Kecamatan Medan Petisa. Beberapa kerabat-kerabat dekat dari pihak keluarga serta keluarga yang dekat dengan pihak keluarga dan juga para tetangga-tetangga sudah mulai mengunjungi rumah duka sejak pagi ini. Adapun bayi yang diduga dikofitkan Pirngadi ini meninggal dunia sejak pukul 7.40. Itulah informasi yang didapatkan dari pihak keluarga. Dan cerita sebelumnya sempat diberitakan, jadi pihak keluarga ini sempat berobat ke rumah sakit Pirngadi pada hari Senin lalu. Itu adalah rujukan dari rumah sakit swasta. Nah, adapun bayi tersebut itu masih berusia 22 hari dan didiagnosa itu ada sumbatan di saluran pencernaan sehingga harus ada tindakan pembedahan. Nah, pada Senin malam pihak keluarga beserta bayi pun datang ke rumah sakit Pirngadi. Nah, pada malam hari itu sang bayi pun yang masih berusia 22 hari tersebut berada di dalam ruang rawat inap sampai esok pagi harinya. Ibunya ini yang bernama Anissa itu masih tetap berjaga hingga pada sore hari Selasa itu pihak Pirngadi mengatakan bayi tersebut harus segera dioperasi dan harus dipindahkan ke ruang operasi, tapi ruang operasi untuk pasien COVID-19. Nah, sentak pada saat itu, pada sore hari itu, ibunya ketika mendengar bahwa anaknya COVID-19 langsung tidak percaya, karena baru saja bayi tersebut di swab di rumah sakit swasta sebelumnya, dan hasil swab itu menandakan bahwa bayi tersebut masih negatif. Dan ibunya sempat berpikir tidak mungkin dalam waktu yang begitu cepat bayi tersebut tiba-tiba langsung positif, sehingga pada akhirnya sempat terjadi percakapan antara ibu dari bayi tersebut dengan pihak Pirngadi, karena sempat juga diberikan pertanyaan kepada suster-suster yang ada di Pirngadi serta para dokter terkait mana yang lebih valid antara data tes swab atau tes antibodi yang disebutkan oleh pihak Pirngadi. Jadi bayi tersebut dinyatakan reaktif ataupun terpapar COVID-19 berdasarkan tes antibodi yang dilakukan oleh pihak Pirngadi. Namun kecurigaan dari pihak keluarga sampai saat ini itu pihak keluarga dari hari Senin ketika bayi itu dimasukkan pada malam hari sampai pada pagi hari itu ibunya kan berjaga dari pagi hari Selasa pagi dari jam 6 pagi sampai malam. Artinya ibunya selalu berada di depan ruangan bayi tersebut dan pihak Pirngadi tidak pernah menjelaskan ataupun permisi untuk mengambil atau mengatakan bahwa bayi tersebut akan di swab antibodi, sehingga pada akhirnya pihak keluarga curiga sejak kapan Pirngadi melakukan tes antibodi padahal mereka selalu stay berada di depan ruangan tersebut. Sempat terjadi percakapan, pada akhirnya pihak keluarga pun menelepon
Rajudin Sagala selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan pada saat itu. Ketika terjadi percekcokan terus-menerus, pada akhirnya pihak keluarga pun menelepon Pak Rajudin Sagala, dan pada akhirnya Pak Rajudin menelepon Direktur RSUD Peringadi. Tak lama kemudian Direktur RSUD Peringadi ini memerintahkan pegawainya untuk melakukan swab antigen terhadap si bayi, bukan lagi rapid test antibody. Nah, setelah di swab antigen, ternyata benar bahwa bayi tersebut tidak terpapar COVID-19. Sehingga pada akhirnya bayi tersebut dipindahkan dari ruang operasi pasien COVID menjadi ruang operasi pasien biasa. Nah, meski demikian pun pihak keluarga masih tetap terjadi percekcokan yang begitu banyak sekali. Nah, terakhir sampailah hari Selasa itu kan dikatakan mau dioperasi sejak pagi. Ternyata sore juga mau dioperasi, itu udah mau masuk ruang operasi. Sampai malam jam 10 malam itu pihak Peringadi katakan akan dilakukan operasi. Jam 10 malam dimasukkanlah bayi tersebut ke dalam ruangan operasi. Dari jam 10 malam sampai jam tengah 1 pagi pihak keluarga menunggu di luar ruangan bayi itu apakah akan dioperasi atau tidak. Dan rupa-rupanya setelah sampai jam setengah 1 pagi itu bayi tersebut rupa-rupanya tidak jadi dioperasi. Dan pihak dari alasan dari pihak Rumah Sakit Peringadi karena tidak memiliki peralatan medis yang cukup, yakni ada selang infus yang mereka tidak miliki pada saat itu sehingga tidak bisa melakukan operasi. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat mengesalkan dari pihak keluarga, karena kenapa pihak Peringadi sampai bisa mengatakan tidak ada peralatan medis, padahal sejak hari Selasa pagi itu sudah tahu bahwa akan dilakukan operasi. Pada akhirnya segala kemungkinan dan kecurigaan pun menguap, ya, karena sempat Anissa selaku ibu dari bayi tersebut mengatakan kepada pihak Peringadi apakah karena pihak keluarga ini berobat secara gratis maka diperlakukan demikian. Nah, sampai saat itu terjadilah percekcokan yang luar biasa sehingga pihak keluarga pun sudah berada dalam titik yang begitu jenuh terkait persoalan tersebut, dan pada akhirnya mereka ingin membawa pulang bayi tersebut untuk dirawat di rumah saja. Namun sialnya pada akhirnya yang paling memiriskan lagi, rupanya pihak keluarga ketika ingin meminta hasil medis dari pihak Peringadi agar dapat berobat ke rumah sakit lain, agar tidak ada lagi tes kemudian, agar lebih cepat penanganannya, rupanya rumah sakit Peringadi juga tidak memberikan hasil tes medis, hasil medis ataupun hasil diagnosa dari pihak Peringadi. Bahkan hasil tes swab antigen dan hasil tes antibody yang dikatakan pihak Peringadi positif itu pun hasilnya tidak diberikan kepada pihak keluarga. Nah, ini menjadi pertanyaan besar yang sampai saat ini masih menggantung di publik ketika berita ini sudah mulai dituliskan. Bahkan pihak Peringadi mengatakan jika seluruh hasil medis itu ingin dibawa oleh pihak keluarga, mereka harus menjaminkan KTP dan KK. Selain itu, kalaupun iya, mereka harus membayar panjar itu sekitar 2.150.000. Nah,
mendengar hal itu, pihak keluarga semakin panas dan semakin emosional, sehingga pada akhirnya mereka pergi dari dari rumah sakit Peringadi dengan begitu amat kesal. Sesampainya di rumah, bayi tersebut yang masih sekali lagi yang masih berusia 23 hari akhirnya dirawat di rumahnya dengan kondisi tidak ada obat. Jadi setelah pulang pun dari rumah sakit Peringadi, ia tidak diberikan obat oleh pihak Peringadi. Nah, sampai semalam Tribun Medan masih tetap berkomunikasi terhadap pihak keluarga, dan pihak keluarga mengatakan belum bisa melakukan pengobatan ke rumah sakit swasta karena membutuhkan biaya yang cukup besar, yakni sekitar puluhan sampai ratusan juta untuk melakukan operasi. Sedangkan ketika Tribun Medan menanyakan kepada pihak keluarga kenapa tidak ke rumah sakit pemerintah lagi, mereka mengatakan sudah sangat traumatis terhadap rumah sakit pemerintah. Bahkan mereka begitu menyimpan kekesalan yang luar biasa sehingga tidak lagi percaya terhadap rumah sakit pemerintah. Nah, inilah menjadi satu catatan penting dari sebuah tragedi yang terjadi hari ini. Dan pada saat ini dapat kita lihat kembali lagi pada tribunan sekalian, kondisi di rumah duka. Jadi setelah kejadian itu berlangsung sampai hari semalam, sampai hari Rabu semalam, pagi inilah bayi tersebut karena tidak memiliki obat hanya ditangani secara mandiri ya, hingga akhirnya meninggal dunia. Adapun sebelumnya ketika hari Rabu semalam itu Tribun Medan sempat juga menelepon dari pihak Pirngadi, yaitu ditanggapi oleh humasnya yakni Pak Edison Parangin, dan humasnya mengatakan dan membenarkan kejadian tersebut, tapi belum mengatakan kronologis secara lengkap. Dan ia berjanji hari ini akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal itu. Ia tidak mengatakan bahwa ataupun ia tidak membenarkan bahwa pasien itu ada di COVID kan ataupun peralatan medis yang tidak ada pada saat itu, karena dia tidak terlalu mengerti tentang persoalan tersebut. Sedangkan ketika Tribun Medan juga berusaha untuk menghubungi direktur dari Peringadi sampai semalam itu tidak memberikan respon dan tidak mengangkat telepon. Sedangkan pihak dari Pak Rajudin Sagala itu juga sempat dikonfirmasi dan memang sangat mengesalkan pelayanan yang sangat buruk dari pihak Peringadi. Bahkan Pak Rajudin selaku wakil ketua DPRD Kota Medan itu hari Selasa sempat ingin menjenguk bayi tersebut, dan sialnya di saat ia ingin menjenguk bayi tersebut itu Pak Wakil Ketua DPRD Kota Medan itu dicegat dan dihalangi oleh pihak Peringadi. Padahal Bapak itu hanya ingin mengambil foto dari kondisi bayi terakhir. Namun ketika Pak Rajudin menyebutkan namanya dan posisinya, pada akhirnya barulah pihak Peringadi memberikan respon yang baik dan mempersilahkan Bapak Rajudin Sagala untuk memfoto dan juga menjenguk bayi tersebut. Pak Rajudin Sagala juga menegaskan sejak setahun terakhir pelayanan dari RSUD Peringadi ini sangatlah buluk dan bahkan di mata masyarakat sudah sangat begitu tercemar. Sehingga ia meminta kepada pemerintah Kota Medan agar tetap memperhatikan RSUD Peringadi dan mengawasi, serta juga dari pihak RSUD Peringadi untuk memperbaiki pelayanan kesehatannya. Nah, seperti Tribuners ketahui, sebelumnya pernah ada kasus tentang tabung oksigen yang kosong
itu tidak jauh beberapa waktu sebelum kejadian ini terjadi. Itu juga menjadi satu pembicaraan hangat di kalangan publik, terkhususnya di masyarakat Kota Medan. Karena pada akhirnya akibat dari diduganya tabung oksigen yang kosong, itu satu pasien juga meninggal dunia. Yang sampai saat ini kita masih belum mendapatkan titik terang terkait dengan kasus tersebut. Sebagai penutup, semalam pihak keluarga pun menyatakan harapannya terhadap RSUD Pringadi, karena pihak keluarga pun tidak ingin memperpanjang persoalan ini, hanya memendamnya di dalam hati sebagai sebuah tragedi dan kekesalan yang begitu mendalam. Kendati demikian, ia masih tetap memberikan sebuah harapan kepada RSUD Pringadi agar seluruh perawat, pasien, dokter, serta tenaga medis yang ada di RSUD Pringadi diajarkan untuk jujur, karena sudah disumpah sebagai dokter dan suster, bahkan untuk pelayanan, bukan administrasi yang didahulukan. Ya, dia menyatakan dengan tegas, saya ulangi sekali lagi, bahwa dokter ataupun tenaga medis seluruhnya itu telah disumpah agar mengutamakan pelayanan, bukan administrasi. Dan dia mengatakan semoga kejadian yang dialaminya tidak terjadi terhadap pasien-pasien lainnya. Ya, para tribuner sekalian, ini adalah sepenggal tragedi yang terjadi ya di Kota Medan terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Sampai saat ini para tetangga dan pihak keluarga serta kerabat dekat semakin banyak ya yang berdatangan ke rumah duka ini.